Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa ya teman-teman, salam sehat, tetap semangat, semangat, dan terus semangat ya untuk teman-teman semua. Supaya apa? Supaya kita semua tetap bersemangat untuk berkarya di dunia YouTube. Nah, kembali lagi bersama channel saya, yaitu channel cerita YouTube. Channel yang membahas tentang dunia YouTube, khususnya untuk para YouTuber pemula ya teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya dalam suasana agak santai ya teman-teman, karena habis makan malam teman-teman. Jadi ada waktu sedikit ya, saya gunakan untuk membuat konten singkat ya teman-teman. Nah, langsung saja ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang masih berhubungan tentang konten ya teman-teman. Karena apa? Karena beberapa hari yang lalu ada seorang teman saya sendiri ya teman-teman, itu yang bertanya kepada saya secara langsung ya teman-teman. Nah, pertanyaan beliau seperti ini teman-teman. Mas, saya pingin main YouTube mas, cuman masalahnya saya bingung jenis-jenis kontennya itu apa-apa aja ya mas. Dan satu lagi mas, masalahnya saya nggak punya HP mas, apa bisa saya buat konten mas? Waduh, saya pun bingung teman-teman untuk menjelaskannya. Jadi langsung saja saya bilang sama si beliau, loh, sampean mau buat konten tapi nggak punya HP, jadi kontennya nanti mau direkam pakai apa? Mau dibungkus pakai daun kayak orang mau beli pecel, dipinco bawa pulang? Mana bisa. Ya beli HP dulu lah minimal, baru bisa nanti saya jelaskan secara perlahan-lahan, sama-sama belajar. Itu teman-teman, ending ceritanya saya jelaskan secara perlahan-lahan. Beliau pun mulai mengerti lah secara perlahan kan. Baru kemudian kita jelaskan secara apa lagi lah teman-teman. Nah, di sini saya bisa mengambil kesimpulan ya teman-teman. Berarti selama ini masih banyak teman-teman kita di luaran sana ya teman-teman, khususnya para anak-anak muda yang kurang paham tentang dunia YouTube atau kurang mengerti tentang teknologi, maka mereka masih bingung tentang yang namanya konten ataupun video-video YouTube teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis konten-konten yang menurut saya adalah jenis-jenis konten yang sepanjang masa ya teman-teman. Kenapa dibilang sepanjang masa? Karena menurut saya konten-konten ini kemungkinan terus bisa diikuti oleh orang-orang banyak. Supaya untuk apa? Supaya untuk bisa belajar, bisa mengerti, dan bisa paham tentang apa yang dikontenkan ya teman-teman. Nah, langsung saja ya teman-teman. Di sini ada beberapa jenis konten yang menurut saya adalah konten sepanjang masa buat kita semua. Nah, salah satunya adalah yang pertama ada yang namanya konten gaming ya teman-teman. Nah, konten gaming di sini teman-teman, bagi teman-teman saya terutama ya yang hobinya gaming, ayo teman-teman, daripada teman-teman semua bermain gaming yang nggak jelas, yang buang-buang kuota, buang-buang duit terutama ya teman-teman, ayolah gaming tersebut bisa diolah untuk dijadikan konten ya teman-teman. Supaya apa? Supaya hobi yang teman-teman itu lakukan di kemudian hari bisa menghasilkan penghasilan juga teman-teman, terutama ya buat tambah-tambah uang jajan lah ya teman-teman. Nah, yang kedua ada konten yang berhubungan dengan dunia masak. Nah, ini khusus untuk para wanita ya, buat teman-teman semua yang wanita terutama. Jika teman-teman wanita yang hobinya memasak, nah teman-teman semua bisa untuk membuat konten loh teman-teman ya. Di sini bisa saja pada saat teman-teman semua memasak, itu bisa teman-teman videokan tahapan-tahapan memasak, mulai dari peralatan yang dibutuhkan, mau masak apa, jenis-jenisnya apa, itu bisa menjadi suatu konten ya teman-teman. Dan tak lupa juga, khusus masak di sini bukan untuk wanita aja ya teman-teman, laki-laki pun bisa masak. Terutama saya sendiri pun sering melihat di beberapa warung atau tempat-tempat makan, warung jual makan itu ya teman-teman, banyak laki-laki yang bisa masak atau jago masak. Nah, masakannya pun nggak kalah enak dari perempuan lah teman-teman.
khususnya ya yang hobi masak lah. Pokoknya intinya konten memasak ini ya cukup luas kalau untuk mau dibahas ya teman-teman. Nah, yang ketiga ada yang namanya konten memancing. Nah, di sini ada beberapa teman saya yang hobinya memancing. Nah, di situ saya menyarankan ya buat teman-teman yang hobinya memancing. Nah, di sini teman-teman bisa untuk menyalurkan hobi memancing tersebut sambil untuk membuat konten. Supaya apa? Supaya teman-teman juga bisa memperoleh penghasilan suatu saat dari konten tersebut ya teman-teman. Dengan cara apa? Ya dengan cara ya belajar ya teman-teman. Nggak mungkin semua orang itu tiba-tiba memvideokan terus dapat duit, nggak mungkin ya teman-teman. Semua itu ada proses dan butuh proses. Nah, selanjutnya yang keempat ada konten yang berhubungan dengan dunia peternakan. Nah, di sini teman-teman salah satu dunia peternakan misalnya seperti peternakan ayam. Nah, di sini bisa teman-teman semua menceritakan tentang perjalanan teman-teman semua, mulai dari proses pembuatan kandang, proses menyediakan anakan ayam, proses pemberian pakan, proses pemanenan dan selanjutnya ya teman-teman. Nah, di situ kita bisa menceritakan proses perjalanan dari awal hingga akhir. Nah, di situ kita bisa buat konten yang namanya video dari tahapan awal sampai akhir. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya konten tutorial. Nah, di sini ya teman-teman, khusus saya ini teman bagi saya ya teman-teman. Jika ini saran bagi saya teman-teman, jika teman-teman semua yang ingin membuat konten tanpa modal atau tanpa biaya yang besar, ya mungkin teman-teman bisa memilih konten yang terakhir ini, yaitu konten tutorial. Bisa tutorial tentang YouTuber pemula maksudnya saya ya teman-teman, ataupun konten tentang kesenian ataupun tentang dunia tutorial tentang hijab, bisa aja teman-teman ya. Itu semua kita tidak butuh modal teman-teman. Sementara konten-konten yang pertama, kedua, ketiga tadi teman-teman itu kemungkinan ya membutuhkan modal yang cukup lumayan lah teman-teman. Nah, bagi teman-teman semua yang mungkin keterbatasan modal, ya teman-teman bisa memilih alternatif konten yang terakhir ini ya teman-teman. Seperti saya ini teman-teman, konten yang seperti saya adalah konten tutorial, yaitu konten tutorial seputar dunia YouTube khususnya untuk para YouTuber pemula. Nah, di sini saya cuma membutuhkan modal suara ataupun tampilan wajah. Supaya apa? Supaya kita ini bisa menceritakan apa-apa yang dibutuhkan untuk para pemula YouTuber khususnya ya, supaya mereka itu bisa sama-sama belajar dan berkembang untuk channelnya di kemudian hari ya teman-teman. Nah, mungkin dari beberapa konten yang saya sebutkan tadi, teman-teman sudah bisa menilai dan memilih untuk memikirkan konten mana yang pas kira-kira untuk teman-teman pilih dan untuk teman-teman buat sebagai konten utama untuk di dunia YouTube ya teman-teman. Saran saya sih ya teman-teman, ya harus memilih konten yang benar-benar sesuai dengan skill atau kesenangan teman-teman lah. Gak bisa dipaksakan begitu aja teman-teman. Karena apa? Karena jika sesuatu yang dipaksakan secara paksa, ya kemungkinan hasilnya pun akan tidak baik teman-teman. Ya kalau di semua itu bisa dijalankan dengan hati yang tulus, ya mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan mulus. Nah, mungkin ide-ide konten tadi atau jenis-jenis konten tadi bisa teman-teman pahami dan teman-teman bisa memikirkan, wah kira-kira saya cocok di jenis konten apa ya, dan milih yang mana ya. Nah, itu terserah teman-teman semua mau pilih yang mana. Saya menyarankan pilihlah salah satu konten yang menurut teman-teman semua itu baik menurut teman-teman semua, dan teman-teman semua harus menguasai dan mempelajari konten tersebut dengan baik dan benar. Supaya apa? Supaya konten tersebut bisa teman-teman kembangkan untuk ke depan nantinya ya teman-teman, agar tidak berhenti di tengah jalan. Sekali lagi, agar tidak berhenti di tengah jalan. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini ya ini saja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Mungkin di lain waktu kita akan membahas tentang topik lainnya. Buat teman-teman semua, sekali lagi jika saya ada salah kata atau ucapan, saya minta maaf. Bukan ini saya mengajari atau menggurui. Di sini saya cuman memberikan sedikit
tips atau motivasi buat teman-teman semua yang ingin memulai di dunia YouTube. Supaya apa? Supaya teman-teman pemula yang akan memulai ini sama-sama paham dan mengerti tentang dunia YouTube secara perlahan-lahan ya teman-teman. Untuk itu jangan bosan-bosan untuk kita semua agar terus belajar dan terus belajar. Supaya apa? Supaya kita bisa terus mengasah kemampuan kita untuk berkembang di kemudian hari. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi untuk teman-teman semua, jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman, supaya teman-teman semua ya tidak ketinggalan tentang video saya yang selanjutnya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.